Saya mau debat sama Pak Bambang. A few moments later. Saya berharap melalui dialog ini dicapai satu pemahaman. Sekali lagi, dicapai suatu pemahaman, bukan menang kalah, bukan. Sebelumnya Ustadz Kainama menantang debat Pendeta Bambang Nursena, Pendeta Mel Atuk, juga Pendeta Esra Soru. Nah, akhirnya Pendeta Esra Soru menerima tantangan debat Kainama dengan menandatangani surat bersedia debat. Nah, kalian bisa lihat nanti suratnya ya. Setelah Ipung Atria bacakan surat kesediaan itu, nah sekarang Kainama mengubah bahasanya lebih lunak, mau berdialog dengan Pendeta Esra Soru ya. Nah, sebelumnya dia itu berkata bahwa saya ingin debat dengan Pendeta Esra Soru, Bambang Nursena. Nah, sekarang dia bilang saya ingin berdialog. Lucu ini abang ini ya. Nah, debat dan dialog itu adalah dua hal berbeda. Nah, nanti saya jelaskan ya di akhir video. Nah, ini Kainama ketika menantang debat. Kainama, kau berani nggak debat sama aku? Saya mau debat sama Pak Bambang Nursena. Tuh. Ayo. Mana Pak Bambang? Tidak ngomongin pribadi, ad hominem, tidak. Mari kita bicara teologi, mari kita bicara kristologi. Pak Bambang Nursena, atau yang aku hormati Bapak Esra Soru, atau yang aku hormati Bung Mel Atok, atau yang aku hormati Bapak Deki, atau yang aku hormati bapak-bapak Romo-Romo dari Catholic dengan segala rasa hormat. Mari kita bicara siapa Jesus. Siapa Jesus itu temanya. Berani dah Seng. Seng berani. Sekarang dia berbicara lain. Nah, seperti ini. Alhamdulillah, sudah ada surat kesediaan dari Bapak Pendeta Esra Soru terkait tentang rencana akan diselenggarakan debat. Alhamdulillah, sudah ditandatangani oleh Pak Pendeta Esra Soru. Waktu itu yang menyampaikan adalah Ustazah Etika bersama Cici Jesslyn, insyaallah. Nah, saya berharap melalui dialog ini dicapai satu pemahaman. Sekali lagi, dicapai suatu pemahaman, bukan menang kalah, bukan. Sekali lagi yang saya hormati Bapak Pendeta Esra Soru dan semua pendeta-pendeta serta pemimpin agama Kristen Katolik di seluruh Republik Indonesia. Jangan diedit ini, tolong sampaikan. Apa itu? Keinginan dan kerinduan hati Kainama mengembalikan pola hidup antar umat beragama pada tempat yang proporsional. Jangan paksa orang Islam untuk menyamakan agama Islam dengan Kristen. Debat dan dialog adalah dua bentuk percakapan yang sering disalahartikan. Nah, berikut adalah beberapa perbedaan utama antara keduanya ya. Nah, sekarang kita bahas tentang tujuan. Nah, debat bertujuan adalah untuk memenangkan argumen dan meyakinkan orang lain untuk menyetujui sudut pandang Anda. Nah, tujuan dialog adalah untuk memahami sudut pandang orang lain dan menemukan solusi bersama untuk suatu masalah. Nah, struktur. Nah, debat biasanya memiliki struktur yang formal dengan aturan yang jelas tentang siapa yang dapat berbicara, kapan, dan berapa lama. Nah, dialog lebih fleksibel dan tidak memiliki struktur yang kaku. Orang yang terlibat dalam dialog dapat berbicara secara bergantian dan mengubah topik sesuai kebutuhan. Nah, nada. Nah, debat biasanya tegang dan konfrontatif ya, karena para peserta berusaha untuk mengalahkan satu sama lain. Dialog harus sopan dan hormat karena tujuannya adalah untuk membangun pemahaman dan kerjasama. Nah, hasil. Nah, debat biasanya menghasilkan pemenang dan pecundang. Seperti baru-baru ini kita melihat debat antara Pendeta Esra Soru, Budi Asali, Rondi Tanjan juga Umar ya. Nah, kala itu Umar sudah tidak bisa menjawab ya. Nah, dialog harus menghasilkan pemahaman yang lebih baik dan kesepakatan bersama tentang cara bergerak maju. Nah, contoh,
Debat, nah debat presiden antara dua kandidat politik. Nah, dialog percakapan antara dua orang tentang cara menyelesaikan perselisihan. Nah, jadi debat dan dialog adalah dua alat yang berharga untuk komunikasi, tetapi mereka digunakan untuk tujuan yang berbeda. Debat cocok untuk situasi di mana Anda perlu meyakinkan orang lain untuk menyetujui sudut pandang Anda, sedangkan dialog lebih cocok untuk situasi di mana Anda perlu memahami perspektif orang lain dan menemukan solusi bersama.